Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Webinar Kapitas Lekta Saudara Muhammad Ivan Fadila. Yang terhormat, Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ibu Metasari Kartika SEME. Yang terhormat, Ibu Nana Sartika KSEME selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang sekaligus akan menjadi narasumber kita pada siang ini. Dan tak lupa kepada seluruh peserta acara yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini mengikuti acara webinar ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Winnie Permatasari selaku MC yang akan memandu acara pada siang ini. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara webinar Kapitas Lekta yang diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan dengan tema Prospek Kerja Lulusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Bidang Pemerintahan. Adapun rangkaian acara kita siang ini ialah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan Ketua Panitia. 5. Sambutan Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. 6. Pemaparan materi dan diskusi bersama. Dan yang terakhir, sesi dokumentasi dan penutup. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan yang harus teman-teman patuhi selama acara ini berlangsung. Pertama, peserta harap mematikan mikrofon ketika bergabung di dalam Zoom meeting. Kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera ketika acara sedang berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand terlebih dahulu. Dan bagi peserta yang dipersilahkan moderator, dapat langsung bertanya dengan mengaktifkan kamera dan juga mikrofon. Atau bisa juga dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Keempat, di akhir acara peserta wajib mengisi presensi Google Form untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir, setelah acara berakhir, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan karena akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk dapat duduk tegap.
Sebelum memulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Sujianto. Kepada Saudara Suji, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal acara hingga akhir kegiatan nanti. Bagi yang beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sujianto yang telah memimpin doa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Ivan Fadila. Kepada Ivan, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nana Sartika SEME selaku analis kebijakan ahli muda Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai pemateri pada siang ini. Yang terhormat Ibu Metasari Kartika SEME selaku Ketua Jurusan Laboratorium Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hadir pada webinar siang ini. Saya harap dengan adanya webinar ini, teman-teman mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana prospek kerja lulusan ISP di dunia pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ivan yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Laboratorium Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura kepada Ibu Metasari Kartika SEME, dipersilakan. Terima kasih pada MC. Bentar. Mengkondisikan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya di sini di Zoom ini semangat ya semuanya karena ini waktunya jam tidur siang. Semoga semangat. Ini yang tidak buka kamera, saya masih berpikiran positif kalian menyimak ya, menyimak karena sangat disayangkan sekali kalau kalian tidak menyimak
karena ini materi yang memang ini biasanya favorit nih Bu Nana. Biasanya memang kita letakkan tentang pemerintahan tuh di akhir karena rata-rata biasanya lulusan kita ya inginnya menjadi PNS kan seperti itu ya. Nah, bersyukur sekali mahasiswa semuanya pada siang hari ini di webinar Kapita Selekta Dunia Kerja di sesi yang akhir ini adalah sesi akhir kita ya. Alhamdulillah kita bersama Ibu Nana Sartika SEME ya. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dan beliau juga alumni dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Jadi S1-nya di FEB Untan, S2-nya juga di MI FEB Untan. Sehingga hari ini kita bisa belajar banyak nanti ya. Kalian bisa tanyakan ke Bu Nana selama kita kan share ilmunya di FEB Untan, kemudian bekerja di pemerintahan. Ilmunya dipakai nggak sih Bu? Kayak gitu nanti ya bisa tahu ya. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan? Karena kita tahu bahwa di dunia pemerintahan saat ini tuntutannya juga sudah kinerja ya Bu Nana ya. Nah sudah mulai berbeda beberapa tahun belakang ini tuntutannya juga berbasis kinerja. Jadi pegawai negerinya juga dituntut berbasis outputnya apa. Nah nanti kita akan dengarkan ya dengan seksama pemaparan dari Ibu Nana Sartika. Terima kasih sebelumnya Ibu Nana telah hadir pada Zoom siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan seperti biasa terima kasih kepada tim yang telah mempersiapkan kegiatan webinar pada siang hari ini dan insya Allah ini adalah webinar Kapita Selekta Dunia Kerja yang terakhir ya untuk semester ini. Nah, semoga di akhir webinar ini semua kegiatannya berjalan dengan lancar hingga akhir nanti ya. Nah, juga di sini masih 105, tolong nanti dipanggil teman-temannya yang belum hadir untuk hadir karena sayang sekali kalau tidak menyimak tentang di bidang pemerintahan ini karena tadi ya karena apa minatnya mahasiswa tuh memang banyak di bidang pemerintahan inginnya kan gitu ya bahkan ada yang nggak ingin pun orang tuanya pengen anaknya jadi PNS kan kayak gitu ya jadi tolong teman-temannya yang belum hadir tolong diingatkan karena di sini masih 105 berarti ada 30-an lagi yang belum hadir. Baiklah tidak berpanjang lebar lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kapita Selekta Dunia Kerja dengan tema prospek kerja lulusan ISP di bidang pemerintahan kita buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Metasari Kartika SEME atas kata sambutannya yang sekaligus telah membuka acara kita pada siang ini. Dengan dibukanya acara ini telah sampailah kita pada agenda utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Nana Sartika SEME, yang akan dipandu oleh Saudari Anisya Ayu Wulandari selaku moderator. Kepada pemateri dan moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Weni sebagai MC yang telah mempersilakan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Ayu Wulandari. Saya sebagai moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Peserta semuanya yang kami banggakan, pada hari ini kita akan menghadiri webinar Kapita Selekta, prospek kerja di ISP di bidang pemerintahan. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan pemateri yang sangat hebat, yaitu beliau ini merupakan alumni dari FEB Untan, yaitu Ibu Nana Sartika, SEME. Ibu Nana merupakan analis kebijakan ahli muda
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Halo Ibu Nana, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nisha. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu dan untuk memberi materi kepada kami. Ya, sama-sama, Mbak Nisha. Sebelum penyampaian materi lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama lengkap Nana Sartika, SEME, dengan tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 29 Agustus tahun 1979. Beliau merupakan lulusan dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Untan pada tahun 1997. Beliau juga merupakan lulusan S2 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Untan Angkatan 9 pada tahun 2012. Ibu Nana merupakan seorang aparatur sipil negara sebagai seorang analis kebijakan ahli muda. Ibu Nana juga pernah berdinas di Badan Diklat Provinsi Kalbar yang sekarang bernama BPSDM pada tahun 2003 dan 2015. Kemudian, Ibu Nana juga pernah berdinas di Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, Ibu Nana berdinas di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Baik Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk penyampaian materi yang akan disampaikan kurang lebih selama 50 menit. Silakan Ibu Nana, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak Nisha selaku moderator saya siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Meta Kartikasari SEME selaku Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Untan. Kemudian juga ada teman-teman Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Mas Ivan yang bolak-balik sudah menghubungi saya. Masya Allah ya, informasi komunikatif gitu ya. Saya agak-agak gimana juga ya, bolak-balik dihubungi, serasa penting sekali gitu. Saya siang ini diberikan amanah ya untuk menyampaikan tema tentang prospek kerja lulusan ISP di bidang pemerintahan. Saya share screen aja ya. Oke. Nah, jadi saya nih ada sedikit merubah tema ya. Awalnya yang diamanahkan untuk mengambil tema tentang prospek kerja lulusan ISP di bidang pemerintahan, saya ganti, mohon maaf kepada panitia juga Ibu Meta, menjadi prospek kerja bidang keilmuan, ilmu ekonomi dan studi pembangunan di pemerintahan. Nah, kenapa saya rubah arahnya? Karena Masya Allah ya, saya setelah mengambil S2 di ilmu ekonomi gitu, ilmunya itu terus terang kepake sekali ya di ISP ya. Jadi kalau saya rasa akan sangat sempit sekali kalau kita cuma berfokus ke lulusan ISP. Tapi sebenarnya banyak bidang keilmuan
di ilmu ekonomi dan studi pembangunan sendiri yang saya rasa itu lebih penting untuk kita fokuskan ke situ. Nah, di awal sebelum saya menyampaikan lebih lanjut bagaimana prospek keilmuan ISP di bidang pemerintahan, saya mengajak teman-teman ya yang mahasiswa dari Bu Meta ini untuk kembali meluruskan tujuan kita untuk belajar di jurusan ISP. Nah, saya berbaik sangka nih bahwa tujuan dari teman-teman untuk bersekolah gitu ya, belajar di ISP itu adalah untuk mencari keutamaan ilmu. Makanya di situ saya taruh angka 80% persentasenya. Nah, ada juga yang untuk memenuhi keinginan orang tua mungkin diarahkan orang tua ya udah sekolahnya di ekonomi aja gitu. Salah satu fakultas favorit dari zaman saya dulu dari tahun 97. Nah, terus yang 20% saya anggap ya udah di ekonomi itu nanti gampang dapat kerjaan, ya udah kuliah aja di ekonomi. Nah, saya berbaik sangka itu hanya ada 20% gitu. Walaupun saya sendiri sebenarnya waktu pertama kuliah di ekonomi dulu S1 tuh ya arahnya ya itu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sebenarnya ya. Kemudian kita lakukan revitalisasi tujuan. Kita luruskan niat dari awal gitu kan, bahwa teman-teman ini menuntut ilmu itu kan proses yang sangat panjang ya. Kalau ada yang preschool atau dari TK gitu dari usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian sampai lulus di S1-nya dari usia 17 sampai 21 tahun atau 22 tahun gitu kan. Nah, terus kalau misalnya tujuan awal, tujuan akhir dari teman-teman untuk berkuliah itu sekedar untuk memperoleh pekerjaan yang mapan misalnya atau menjadi ASN gitu yang lagi favorit sekarang ya. Nah, akhirnya paradigma ini mengkerangkeng proses pembelajaran teman-teman yang sudah berlangsung dari usia 3 sampai 6 tahun gitu. Seolah-olah ilmu yang sudah perjalanan untuk menuntut ilmu yang sudah begitu panjang itu hanya diputuskan pada akhirnya hanya ditentukan oleh pekerjaan yang mapan, besarnya pendapatan, rumah dan kendaraan gitu kan. Padahal ada juga yang tidak bersekolah atau misalnya cuma lulus SD, SMP, SMA misalnya yang jadi ASN gitu. Masih ada teman-teman yang lulusan SD, SMP, SMA yang menjadi pegawai negeri sipil gitu melalui pengangkatan honorer waktu sekitar tahun 2015-2016 itu kan ada pengangkatan honorer. Nah, itu dari yang tidak bersekolah gitu. Nah, apakah akhirnya perjalanan panjang teman-teman yang belajar ya Masya Allah ya sampai usia sekian gitu kan akhirnya dipatahkan hanya karena tidak menjadi ASN misalnya. Nah, jadi akhirnya yang lebih bergengsi itu yang tadi cuma tamatan SD, SMP, SMA tapi ternyata rezekinya diberikan di ASN gitu kan, tidak seperti itu. Saya teringat pada hadis Rasulullah ya, bagi yang beragama Muslim, yang beragama lain mohon maaf tapi saya rasa ada baiknya juga untuk kita ambil hikmahnya gitu, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga gitu. Nah, begitu mulianya para penuntut ilmu, teman-teman sekalian gitu, sehingga derajatnya diangkat sedemikian rupa gitu, sehingga tidaklah tepat rasanya menjadi zalim jika akhirnya seluruh perjalanan panjang menuntut ilmu teman-teman ini hanya dihargai dengan pekerjaan atau ASN misalnya. Kemudian kita kembali lagi ke topik utama ya. Nah, ini
Mohon maaf di awal-awal saya harus menyampaikan data BPS. Teman-teman di ISP ini sudah pasti familiar dengan data statistik ya. Kita harus menyampaikan fakta itu berdasarkan data. Teman-teman juga pasti sudah biasa bekerja dengan data statistik. Saya sangat yakin. Menurut BPS per Februari 2021 ada hampir 1 juta orang sarjana yang menganggur. Ini satu permasalahan yang cukup serius ya. Kemudian juga di tahun 2022 ini kalau nggak salah bulan Maret ya, betul bulan Maret, ada pernyataan dari Pak Cahyo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa di tahun 2022 itu tidak ada rekrutmen CPNS. Yang ada cuma pegawai kontrak ya, P3K. Nah, itu diangkat dengan gaji yang disetarakan dengan PNS, tapi dia tidak memiliki jenjang karir. Ya, statusnya pegawai kontrak, pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, menurut pengakuan Pak Cahyo juga gitu kan, kinerja PNS masih rendah. Nah, ada diskrepansi kompetensi. Nah, kenapa tahun 2022 tidak dilakukan pembukaan formasi CPNS? Ternyata komposisi PNS ASN di Indonesia itu sudah terlalu penuh ya, sudah terlalu full, terlalu banyak jumlahnya. Namun di sisi lain dari Kemenpan juga mengakui bahwa ASN yang ada itu kinerjanya masih sangat rendah ya, masih sangat rendah. Nah, artinya ada yang dinamakan diskrepansi kompetensi. Diskrepansi kompetensi itu adalah kesenjangan antara input dengan output. Input dalam hal ini adalah jumlah ASN, output adalah produk yang diharapkan dihasilkan oleh ASN itu melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Nah, selanjutnya ini data BKN ya, infografis pegawai negeri sipil. Ada infografis pegawai negeri sipil. Ini jumlah PNS ya. Ini per 31 Desember 2021 dari datanya. Ada sekitar 3 juta lebih, hampir 4 juta jumlah PNS di Indonesia. Dan 68% ini sarjana. 68% sarjana, 70% ada SD dan SMA, 15% diploma. Nah, ini dari Kemenpan juga. Per 21 Desember kemarin itu dilakukan yang jabatan eselon 3 dan eselon 4 itu yang sarjana ya, tapi mereka punya jabatan struktural, itu dialihkan menjadi pejabat fungsional. Nah, alasannya kenapa? Ya itu tadi, karena kinerjanya rendah, tapi mereka ini duduk dalam jabatan. Dan minimal mereka ini pendidikannya paling rendah S1 ya, sarjana. Nah, akhirnya dari mereka yang punya jabatan, ada eselon 3 dan eselon 4, punya jabatan itu dengan kinerja yang rendah itu dialihkan menjadi jabatan fungsional. Dari jabatan struktural beralih menjadi jabatan fungsional. Kemudian kembali lagi ya, porsi ASN terbesar itu berpendidikan sarjana, kemudian ASN dalam jabatan administrator dan pengawas disetarakan ke jabatan fungsional, pendidikan minimal S1, tujuan penyetaraannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas kinerja birokrasi. Nah, kemudian apakah dari jabatan low skill tadi itu yang kompetensi yang tidak terpenuhi, kualitas kinerjanya yang sangat rendah gitu. Kemudian jabatan struktural beralih menjadi jabatan fungsional. Nah, apakah itu menyelesaikan masalah gitu? Nah, senyatanya dari Kemenpan sendiri menyatakan bahwa kompetensi seorang ASN itu diukur dari spesialisasi pendidikan, pelatihan, dan seterusnya, teman-teman bisa baca gitu. Nah, dan dari jabatan struktural ke fungsional itu sebenarnya tugas-tugasnya menjadi lebih berat ya, bukan lebih ringan gitu.
Nah, tadi tujuan pemerintah apa? Mengalihkan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional itu untuk menyelesaikan masalah rendahnya kinerja. Tapi di sini justru dialihkan ke jabatan yang lebih sulit sebenarnya, yang menuntut kompetensi yang lebih khusus sebenarnya. Nah, jabatan fungsional itu seperti apa? Seperti saya misalnya analis kebijakan, kemudian ada Bu Meta sebagai dosen, nah itu jabatan fungsional. Nah, dari tadi yang hanya mengurusi masalah administratif, manajerial, melakukan koordinasi, fasilitasi, kemudian harus dialihkan ke jabatan dengan keahlian-keahlian khusus gitu. Nah, itu artinya apakah itu menjadi penyelesaian masalah atau malah membuat semakin terlihat rendah kinerja ya dari ASN itu sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana prospek kerja alumni ilmu ekonomi studi pembangunan dalam pemerintahan? Seperti saya sampaikan tadi ya, mohon maaf karena komposisi ASN sudah melebihi kapasitas. Tapi dari segi keilmuan, nah kembali lagi, karena ada kesenjangan tadi, sebenarnya dari segi keilmuan ini, alumni itu bisa mengisi dari sisi keilmuan. Ini sebelum teman-teman lulus dari fakultas gitu, sebenarnya mulai dari sekarang ini sudah bisa difasilitasi, yaitu dari Civitas Akademika ini, dari akademis ini, dari lingkungan akademis, mengisi kesenjangan kompetensi berbasis keilmuan dengan memberikan kajian akademis di dalam pemerintahan. Nah, ini adalah bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. Untuk teman-teman ketahui, jika teman-teman misalnya nanti ada formasi ASN dibuka gitu ya, kemudian teman-teman qadarullah menjadi ASN gitu. Nah, apa yang dilakukan ASN? Apa sebenarnya tugas-tugasnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ASN di dalam pemerintahan, di dalam sistem pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, adalah melaksanakan agenda pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau di tingkat pusat itu ada namanya rencana pembangunan di pusat ya, ada rencana pembangunan jangka menengah gitu. Nah, di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi, apa yang dilakukan per tahunnya oleh setiap ASN itu sebenarnya adalah agenda untuk mencapai apa yang termaktub di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan jangka menengah pusat. Karena yang di daerah itu mengacu ke rencana pembangunan jangka menengah di pusat itu. Nah ini kalau teman-teman ada waktu nanti bisa googling ya, dicari gitu ya, RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Nah, di situ sebenarnya yang sedang dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi gitu ya, atau dalam mungkin sudah mulai cari-cari variabel gitu ya, itu bisa melihat variabel-variabel yang ditentukan di dalam RPJMD. Ini saya lihat di lampirannya kemarin baru sempat saya lihat. Jadi teman-teman bisa perhatikan gitu, coba di 41 itu misinya mewujudkan masyarakat sejahtera. Kemudian di 41 itu meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui pengangguran, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian variabel langkah selanjutnya adalah melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Nah, turunan lagi kegiatannya adalah meningkatkan populasi dan produksi ternak dan seterusnya gitu. Itu lebih ke pertanian ya, lebih ke sektor primer, ada pertanian, kehutanan. Kalau di BPS itu kan teman-teman bisa lihat di PDRB menurut lapangan usaha gitu ya. Nah, kalau sekilas teman-teman lihat gitu, itu penentuan variabelnya coba. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran itu variabel independen berarti ya, variabel terikat berarti ya, melalui pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, terus dilakukan melalui
sektor pertanian. Berarti sektor pertanian itu dianggap sebagai sektor unggulan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor unggulan, khususnya di sektor pertanian, dianggap bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, Mohon maaf Ibu, ya, sepertinya slide-nya tidak bergerak Ibu. oke. Sampai di mana, Mbak? Sudah di yang RPJMD perubahan sudah? Yang di RPJMD perubahan sudah, Mbak? RPJMD sudah Ibu. Oke. Iya, memang masih di situ, Mbak. Memang masih dibahas di situ. Nanti ingatkan saya aja ya, nanti saya selesainya jam berapa ini, tinggal sedikit lagi sih insya Allah. Baik Ibu. Oke, makasih Mbak. Sama Ibu. Nah, artinya kita kembali lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah mulai nyusun skripsi gitu kan, nah jadi bisa jadi judul nih, mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui sektor bisa dapat berapa judul nih, melalui pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, yaitu sektor khususnya di sektor pertanian gitu. Nah, cuman kan ini tadi saya sampaikan ini RPJMD ya, yaitu rencana pembangunan yang di skop mikro itu menjadi terbagi di dalam tugas-tugas ASN sebenarnya. Nah, cuman apakah RPJMD yang dibuat dari tahun 2018 sampai 2023 ini sudah berbasis data, sudah berbasis pengolahan data? Nah, ini data yang saya olah sendiri ya. Kebetulan saya bekerja sama dengan Ibu Rini Sulistiawati, dosen juga di Fakultas Ekonomi ya, di ISP. Ini kami sedang mengolah data tentang sektor unggulan. Nah, kita hubungkan dengan tenaga kerja gitu kan. Nah, ternyata kinerja tenaga kerja di sektor primer, khususnya di sektor pertanian itu koefisiennya negatif, nilainya negatif terhadap PDRB di sektor pertanian gitu. Nah, sementara di dalam RPJMD tadi yang kita yang ditampilkan sebelumnya, RPJMD dari tahun 2018 sampai 2023 itu fokus dan arah pembangunan pemerintah daerah itu ada di sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya kontraproduktif ya dengan data hasil penelitian gitu. Dan itu dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Padahal setiap tahunnya ini kinerjanya negatif. Kalau Mohon maaf Ibu, ya, slide-nya masih nyangkut di RPJMD. oke. Nah, sudah Ibu. Sudah? Terima kasih Ibu. Sudah? Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi, tenaga kerjanya koefisiennya negatif ya. Nah, sementara R-square-nya besar sekali ya, 35%. Jadi sebesar 35% efek negatif dari tenaga kerja dampak negatif dari tenaga kerja sektor pertanian ini terhadap PDRB, menyebabkan setiap 1% pertambahan tenaga kerja di sektor primer ini menyebabkan minus berdampak sampai minus 0,59% terhadap PDRB di sektor pertanian. Tapi kalau kita lihat tadi balik gitu, fokus yang menjadi rencana pembangunan pemerintah sampai tahun 2023 itu apa? Di sektor pertanian gitu, di sektor primer. Nah, ini kan kontraproduktif sekali. Kalau teman-teman bisa, tadi saya sarankan untuk menggoogling ya, melakukan searching terhadap RPJMD perubahan, itu mudah-mudahan ada angkanya. Itu dana yang dialokasikan untuk kegiatan, untuk mendongkrak kegiatan di sektor primer itu sangat besar, teman-teman. Mungkin sampai dari 2018 sampai 2023 itu mungkin ada triliunan rupiah gitu. Itu sangat besar. Nah, padahal data penelitian ini kita bikin dari data sekunder aja gitu. Ternyata ini koefisiennya negatif gitu.
Ini kan kita agak miris ya, bagaimana itu lagi kembali, bagaimana di pemerintahan itu melakukan perencanaan terhadap pembangunan. Nah, kenapa tadi kembali lagi ke ini ya, ke apa namanya, ke tema awal yang saya rubah. Itulah kenapa saya sebutkan bahwa keilmuan di ESP itu sangat sangat diperlukan saat ini di bidang pemerintahan. Karena apa? Ini kita lihat sendiri. Ternyata data ini sangat sangat jauh berbeda dengan rencana pembangunan yang dibikin pemerintah gitu. Nah, tidak heran akhirnya dari tahun ke tahun masalah yang apa namanya, pengurangan kemiskinan, pengangguran itu tidak signifikan terjadi. Karena apa? Karena ternyata salah dalam merencanakan gitu. Tak salah dalam mengidentifikasi masalah. Itu ada quote ya dari ada apa sih namanya? Ya ada semacam quote gitu dari teman-teman analis kebijakan juga, kemarin saya sempat ikut diklat di Landri ya. Jadi lebih baik kita salah dalam menyelesaikan masalah daripada kita menyelesaikan masalah yang salah gitu. Salah dalam menyelesaikan masalah itu artinya apa? Masalahnya sudah teridentifikasi dengan benar, cuma kita salah cari cara gitu ya, salah cara. Tapi kita tahu masalah pengangguran dan kemiskinan ini misalnya disebabkan oleh sektor apa, terus sektor unggulan itu sebenarnya sektor yang mana gitu ya, sudah kita identifikasi. Tetapi ternyata kita salah nih nyari cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam variabel-variabel masalah yang sudah kita tentukan. Nah, itu lebih baik daripada kita menyelesaikan masalah yang salah. Ini kan kalau menurut saya ini adalah contoh dari menyelesaikan masalah yang salah gitu. Apa namanya, harus saya sampaikan karena apa? Karena teman-teman segenap sivitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya di PSP, menurut saya kita bertanggung jawab ya karena kita punya ilmunya gitu. Ini ada quote juga dari Bung Hatta bahwa setiap intelektual itu, teman-teman di sivitas akademika, di lingkungan akademis itu bertanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan rakyat. Terlepas apakah dia bekerja di pemerintahan atau tidak, tapi amanah dan tanggung jawab itu tidak akan pernah terlepas darinya. Karena apa? Karena kita punya ilmunya gitu. Itulah sebabnya dari awal saya tekankan kepada teman-teman bahwa keilmuan di SP itu luar biasa. Sekarang masih ada waktu untuk pembelajaran, terutama di tugas akhir gitu. Teman-teman fokuskan untuk menguasai ini. Karena ini sangat dipakai di perencanaan pembangunan, masih ada miss gitu, masih ada apa ya? Masih ada permasalahan yang sangat, menurut saya ini akan apa ya? Ya ada banyak uang yang dialokasikan untuk perencanaan pembangunan dengan arah yang salah gitu. Ini saya rasa tugas besar, PR besar untuk teman-teman, adik-adik sekalian ya, generasi penerus kami, ini menjadi PR kalian semuanya. Nah, ini adalah tadi saya jelaskan bahwa jabatan struktural ke jabatan fungsional itu khususnya di analis kebijakan ya, itu ada agenda dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Mungkin karena ya itu tadi, karena ternyata setelah sekian banyak dana dialokasikan, anggaran dialokasikan untuk pembangunan, tetapi ternyata tidak berkontribusi positif terhadap pembangunan, gitu. Tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan, gitu. Kecuali pembangunan fisik ya. Kalau pembangunan fisik itu kan gampang saja ya, bangun gedung, gitu, bangun infrastruktur, gitu, gampang saja. Namun pembangunan manusia, pembangunan SDM, mengentaskan masalah kemiskinan, pengangguran itu tidak semudah kita membangun jembatan tol misalnya. Nah, ini adalah agenda dari pemerintah untuk merubah dari jabatan struktural ke jabatan fungsional itu, yaitu menciptakan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Nah, ini yang selanjutnya ini sifatnya agak relatif gitu, tapi yang nomor satu ini juga dikasih tanda merah. Ini saya ambil dari LAN ya, dari Lembaga Administrasi Negara, dari modulnya LAN. Ini saya kasih tanda merah, menciptakan kebijakan berbasis bukti. Bukan cuman apa yang kita kita tadi bahas di RPJMD itu adalah kebijakan. Tapi apakah variabel-variabel yang ditentukan dalam RPJMD itu sudah berbasis bukti gitu. Nah, kalau kita lihat kontraproduktifnya antara data dengan apa yang tersimpan di dalam dokumen RPJMD itu agak, basis buktinya agak kita ragukan ya teman-teman ya. Mohon maaf, Nah, ini ya gimana? slide-nya masih di kinerja tenaga kerja di sektor primer, sekunder, dan tersier, Ibu. Macet ya. Iya, Bu.
Ini sudah, Mbak? Ini sudah? Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi agenda dari pemerintah ya. Agenda dari pemerintah Indonesia khususnya untuk analis kebijakan, yaitu menciptakan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. RPJMD tadi, dokumen RPJMD tadi adalah policy ya, kebijakan. Nah, cuma apakah kebijakan yang sudah termaktub dalam RPJMD berikut besaran dananya, proporsi dananya itu kan juga kita di ESP kan juga dikasih apa namanya teori ya, bagaimana caranya membuat proporsi Oke. Apakah apa namanya dokumen RPJMD itu sudah disusun berdasarkan berbasis bukti atau evidence? Ini fenomena kebijakan publik di Indonesia ya, tidak didukung oleh data dan fakta yang akurat. Tadi intinya sudah kita sampaikan. Seringkali tidak memiliki dasar atau analisis yang komprehensif. Tentu saja karena data dan fakta yang tidak akurat, tentu dasar dan analisisnya pun tidak komprehensif, gitu kan? Juga tidak disertai dengan analisis dampak. Teman-teman mungkin sudah diberikan materi ya tentang analisis dampak atau impact analysis. Mudah-mudahan sudah ya, kalaupun belum, kampus itu cuma apa ya namanya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Harusnya teman-teman bisa mencari dari banyak sumber ya. Terus sulit untuk ditelusuri baik mengenai proses penyusunannya, sumber kebijakan, kapan diperoleh dan bagaimana memperolehnya. Yaitu tadi pengurangan kemiskinan dan pengangguran, tiba-tiba ke sektor unggulan, tiba-tiba ke pertanian sebagai sektor unggulan. Apakah penentuan sektor unggulan itu adalah di sektor pertanian itu sudah dilakukan melalui analisis sektor unggulan misalnya. Dan teman-teman mungkin sudah belajar bagaimana menghitung SIPSER, LQ, tipologi klasen gitu kan, analisis input output. Cuma kalau analisis input output itu agak susah ya, tapi kalau yang dasar sekali itu kan SIPSER analisis, LQ gitu kan, DLQ, SLQ, tipologi klasen, itu kan teknik yang bisa digunakan untuk menentukan sektor unggulan. Nah, apakah di dalam RPJMD tadi menentukan bahwa sektor pertanian itu adalah sektor unggulan, sudah dilakukan analisis sektor unggulan gitu melalui SLQ, teknik-teknik untuk analisis sektor unggulan. Nah, terus kapan diperoleh datanya? Kapan diperoleh? Tiba-tiba pertumbuhan sektor unggulan itu disebut bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran gitu. Kalau teman-teman naikkan judul itu gitu kan, apa namanya pengaruh sektor unggulan terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Barat. Itu bisa dimarahin kali sama dosennya, terlalu jauh gitu kan. Itu variabel antaranya apa gitu. Kok tiba-tiba sektor unggulan bisa mengurangi kemiskinan dan itu gitu. Kalau PDRB sih iyalah gitu ya. Dampak PDRB terhadap pengurangan kemiskinan, PDRB sektoral terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran sektoral misalnya gitu kan. Lebih dekat lah, tapi antara kemiskinan dan pengangguran dengan pertumbuhan sektor unggulan itu kan jauh sekali gitu. Tapi itu dibikin di dalam RPJMD. Itu kalau teman-teman naikkan jadi judul skripsi aja itu pasti dimarahin kali sama dosennya. Ya. Kemudian, nah ini analisis kebijakan publik, ini digaris bawahi menuju pemerintahan berbasis keilmuan. Jadi sekarang bersyukur ya Pak pemerintahan Pak Jokowi selama setahun 2 tahun ini sudah mulai mengarahkan pemerintahan itu berbasis keilmuan, epistemic governance gitu kan. Ini disampaikan oleh Bapak Fadila Putra. Beliau adalah dosen analisis kebijakan, dosen kebijakan publik di Universitas Brawijaya ya. Nah, ini 3 komponen analisis kebijakan publik: diagnosis, identifikasi gejala, dan treatment. Keseluruhannya ini, kalau menurut saya, itu basis keilmuannya ada di bidang IESP. Nah, bahkan ini disampaikan waktu bulan September, sekitar bulan September-Oktober 2021, itu saya ikut diklat secara daring dengan LAN, dosennya dari UI,
dari UGM dan dari Unibrau. Itu beberapa dari mereka sendiri mengakui bahwa yang ada di dalam komponen analisis kebijakan publik yang terkini yang dipakai di pemerintahan itu basisnya dilakukan oleh Fakultas Ekonomi di kampus-kampus itu, di kampus UI, kampus UGM gitu, di kampus Unibrau gitu. Nah, itu dosen dan kebijakan publik sendiri mengakui bahwa basis keilmuannya itu ada di ilmu ekonomi dan studi pembangunan gitu. Nah, ini yang terakhir. Kita kembali lagi ke tema besarnya, meningkatkan peran dan fungsi alumni ESP dalam pemerintahan. Walaupun tadi formasinya untuk tahun 2022 ya, kita tidak tahu di tahun 2023 itu sudah terlalu penuh komposisi ASN. Tapi ya itu tadi lack atau diskrepsi kompetensi keilmuan di pemerintahan itu sudah terlalu jauh ya antara jumlah ASN dengan kemampuan kami untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa berperan apa? Kalau setelah lulus menjadi alumni, untuk teman-teman mengajukan dokumen sendiri, misalnya membuat riset sendiri, itu kan agak sulit ya. Nah, makanya sebenarnya dari sekarang nih, teman-teman mahasiswa sudah bisa membentuk kelompok riset. Itu akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan, difasilitasi oleh kampus. Karena apa? Karena jenjangnya tidak terlalu jauh, berbeda dengan saya. Saya misalnya, memang saya analis kebijakan di Biro Perekonomian gitu, tapi saat saya membuat lahan, barang itu tidak akan mudah, analisis saya tidak akan terlalu mudah untuk dinaikkan ke kepala daerah, kepada pimpinan atau kepada pihak, direkomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam membuat dokumen perencanaan. Kenapa? Karena birokrasinya terlalu tinggi, terlalu banyak gitu, jenjang birokrasinya terlalu banyak. Nah, sementara teman-teman akademis ini memiliki posisi yang sebenarnya setara dengan instansi, dengan OPD gitu. Jadi sebenarnya kampus ini bisa memfasilitasi kelompok-kelompok riset mahasiswa untuk menyampaikan dokumen penelitian kepada gubernur misalnya, atau kepada kepala Bapeda gitu, untuk melakukan kolaborasi gitu. Apalagi di dalam SDGs, kalau teman-teman juga rajin ya, rajin melakukan searching gitu di dalam SDGs, itu amanat dari SDGs itu adalah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan lingkungan akademis gitu, dengan pihak perguruan tinggi untuk melakukan riset. Nah, itu hasil penelitian itu kalau dibuat sedemikian rupa, baik rekomendasinya apa, diterjemahkan masalah, apalagi kalau teman-teman membedah RPJMD tadi gitu, membedah efektivitas dan efisiensi dalam RPJMD itu, kemudian dokumennya disampaikan melalui fakultas untuk difasilitasi kepada kepala daerah, kepada pimpinan OPD gitu. Saya rasa itu itu mungkin akan lebih bisa diterima daripada kalau di dalam intern sendiri gitu. Nah, kemudian yang bisa teman-teman lakukan selain membentuk kelompok riset adalah memperkuat basis kompetensi melalui diklat atau sertifikasi. Nah, kelompok riset ini mungkin nanti akan bisa melibatkan dosen juga gitu sebagai penanggung jawab. Di LAN itu ada yang namanya sertifikasi untuk analis kebijakan. Jadi analis kebijakan itu diberikan sertifikasi, itu bukan cuma untuk ASN, itu untuk swasta dan bahkan ada mahasiswa. Itu adalah sertifikat keahlian. Saya memang analis kebijakan, dilakukan uji kompetensi di LAN gitu untuk menjadi analis kebijakan, tapi saya belum punya sertifikat profesi untuk analis kebijakan. Nah, di pusat sudah ada sertifikat profesi untuk analis kebijakan gitu. Jadi bahkan ada mahasiswa yang sudah tersertifikasi sebagai analis kebijakan. Nah, ini merupakan itu kalau menurut saya adalah jalan tol ya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah gitu, tidak sebagai ASN tapi sebagai tenaga ahli. Kembali lagi kita ke awal tadi bahwa basis keilmuan ISP ini luar biasa dan bagaimana kemuliaan ilmu gitu kan. Nah, tidak harus menjadi ASN untuk masuk ke dalam pemerintahan gitu. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa sebagai konsultan itu cuma dapat
ya kerja setahun dengan gaji 100 dolar, enggak teman-teman. Karena saya sendiri ini pernah ditawari ya, maksudnya ditawari oleh kenalan untuk memasukkan apa namanya lamaran kerja gitu ya, itu sebagai konsultan untuk program itu gajinya 1 bulannya 25 juta. Itu dengan kontrak kerja, teman-teman. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita sudah punya keahlian dalam melakukan analisis, perkuat basis keilmuan, basis penelitian, basis analisis berbasis data. Jangan main-mainin data, pergunakan data sekunder. Tapi data sekunder itu kalau bisa dipecah itu lebih baik. Kalau teman-teman sudah punya basis keilmuan seperti itu gitu, kita akan mudah untuk masuk ke mana saja gitu. Nah, dan konsultan itu kalau teman-teman buka di proyek dalam pemerintah itu banyak ya diperlukan konsultan. Tapi sekali lagi, untuk sebagai pemula, teman-teman tidak bisa begitu selesai S1 tiba-tiba ujuk-ujuk melamar sebagai konsultan. Harus punya basis keilmuan yang memang kuat, dan yang penting itu sebenarnya dikenal ya teman-teman ya, dikenal dengan kerja kita gitu. Kalau masalah wawancara apakah lulus lelang atau tidak itu cuma proses administrasi semata gitu. Tapi kalau misalnya pihak yang memiliki memiliki program ini sudah mengenal bagaimana teman-teman bekerja, bagaimana basis keilmuan teman-teman, itu insya Allah akan mudah jalannya. Nah, kalau secara individu itu akan susah untuk masuk. Tapi itulah kenapa saya sarankan untuk membentuk kelompok riset. Dalam kelompok riset ini tadi alhamdulillah ya ternyata sudah ada laboratorium. Nah, laboratorium ini juga bisa dijadikan sebagai sarana gitu. Nah, kelompok riset dalam laboratorium inilah yang menyampaikan evaluasi gitu kan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Nanti bisa maju saling bantu dalam kelompok riset ini, saling bantu. Jadi sehingga jika ada lelang pekerjaan baik sebagai konsultan maupun sebagai tim gitu, dan tidak harus dalam lelang juga, jika teman-teman sudah diketahui kapasitasnya oleh pihak pemerintah, dan sekarang ini pemerintah sadar betul masalah lack kompetensi di antara ASN gitu, dan masalah tadi itu besarnya dana yang harus dialokasikan untuk pembangunan, dan itu ternyata jadi mubazir gitu, karena tidak kurangnya keahlian dalam melakukan proses penyusunan itu gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. Saya rasa tidak harus pun konsultan gitu. Mungkin teman-teman bisa dilibatkan sebagai apa di dalam kepanitiaan gitu. Tapi harus ada kelompok risetnya. Nah, itu di angka nomor 3. Di situ peran fakultas, jurusan, prodi untuk menjembatani kelompok riset mahasiswa dan atau alumni dengan pemerintah gitu. Karena lembaga universitas ini, fakultas ini itu diakui dan punya tempat gitu bahkan di tingkat pimpinan di tingkat kepala daerah gitu ya. Jadi dari depan itu bisa aja mungkin langsung ke Pak Gubernur dalam agenda tertentu gitu. Tapi memang harus ada komunikasi yang baik, dan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, kepala prodi gitu juga harus memiliki komitmen yang penuh gitu. Nah, kemudian membangun networking itu juga ada banyak bidang di luar sana yang juga berkaitan dengan pemerintah gitu, yang sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah karena keterbatasan kompetensi. Dan membangun networking itu bukan cuma dengan pihak Sivitas Akademika, juga ada dengan LSM gitu. Kalau teman-teman ini, jadi saya agak kemana-mana ya. Kalau teman-teman pernah dengar soal carbon trading gitu, kebetulan saya analis kebijakan di bagian sumber daya alam ya. Di situ ada pertambangan, energi, ada sumber daya air, listrik, perikanan, pertanian, kehutanan, masuk semua di situ gitu. Kami dibilang bagian avatar ya, karena kayak pengendali bumi gitu, dibilang seperti itu. Nah, bayangkan seorang analis kebijakan yang di ilmu ekonomi kok ditempatkan di bagian sumber daya alam. Dan di situ senyatanya banyak insinyur geologinya,
insinyur-insinyur di teknik gitu kan, di pertanian gitu. Ternyata ada alumni ilmu ekonomi dan studi pembangunan nyempil ke situ untuk menganalisis masalah aspek dampak ekonomi dari pertambangan dan segala macam itu tadi gitu. Nah itu teman-teman bisa masuk ke situ gitu. Ada namanya carbon trading, bahkan karbon dioksida itu diperdagangkan teman-teman. Diperdagangkan dan ada mekanismenya. Itu dananya luar biasa, ribuan US dollar kalau teman-teman ingin tahu. Nah, tapi ya itu tadi untuk teman-teman bisa masuk itu harus ada variabel antaranya ya. Jadi kalau ada pelatihan, ada banyak pelatihan yang free sebenarnya teman-teman. Itu ikuti diklat-diklat diikuti. Kemarin bulan lalu saya mengikuti diklat gratis ya dari UNDP dan Oxford. Dan itu sampai 7 minggu ya, Masya Allah 7 minggu. Dan itu setiap minggunya ada kuis. Alhamdulillah sudah selesai. Dan itu gratis teman-teman. Itu gratis. Jadi selain kita menambah keahlian kita dalam berbahasa asing gitu, itu juga membangun networking dan itu menambah sertifikasi kita gitu. Jadi yang kita nggak tahu tadi ada metode seperti ini akhirnya kita tahu gitu. Nah teman-teman jangan hanya berfokus di kampus gitu karena kampus ini sangat terbatas ya. Dosen-dosen juga punya kewajiban selain mengajar teman-teman mereka juga punya kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Nah, teman-teman mahasiswa ini sebagai namanya sudah mahasiswa gitu kan udah nggak ada lagi setelah itu gitu harus menjadi pribadi-pribadi yang memang dewasa oleh keilmuannya. Jadi makanya tadi dari awal saya tekankan betul bahwa teman-teman ini harus respect dengan proses perjalanan panjang mencari keilmuan gitu. Jangan cuma setelah ini bekerja atau bagaimana gitu. Nah, hargai diri sendiri, hargai ilmu yang dimiliki dan terus belajar karena belajar itu tidak pernah adalah proses yang tidak pernah mengenal henti ya sampai kita dipanggil insya Allah gitu dalam proses menuntut ilmu insya Allah. Saya rasa itu saja Mbak Anisha, mungkin kita bisa buka sharing sessionnya ya kalau saya nggak bisa jawab nanti ada alamat email saya di situ juga ada nomor telepon. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang karena keterbatasan saya tidak bisa jawab, nanti kita bisa diskusi lewat WhatsApp atau lewat email. Saya rasa itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas materinya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu ingin menampung terlebih dahulu atau langsung menjawab? Tampung aja Mbak. Oke. Sesi tanya jawab akan kita buka selama kurang lebih 20 menit. Kesempatan yang pertama akan kita buka untuk 2 orang. Dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand, maka saya akan memilih dan silakan on mic untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Materinya sangat luas, sangat berguna. Sudah paham semua mungkin Mbak atau ngantuk kali ya jam segini. Kita tunggu ya Bu Nana. Oke, Manisha. Ibu Nana, ada yang ingin bertanya di kolom chat? Oh iya. Ini bentar. Tampilan slide di Zoom masih infografis PNS. Oh ini dari Bu Meta. Mohon maaf, Ibu sepertinya masih ke-15.
Assalamualaikum Ibu, saya Rofi Andriani izin bertanya, seberapa besar peluang di mahasiswa SP yang memiliki latar belakang organisasi dalam CV-nya untuk dapat bekerja di instansi pemerintah, dan apakah dengan aktif berorganisasi di masa kuliah menjadi jaminan untuk bisa bekerja di instansi pemerintah? Kalau soal bagaimana apa ya mungkin teman-teman itu bisa kembali lagi ke tadi ke sangat awal gitu ya. Apakah menuntut ilmu itu untuk mendapatkan pekerjaan gitu, berakhir untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini sama juga. Apakah teman-teman aktif dalam organisasi itu untuk mendapatkan pekerjaan, ataukah justru dengan aktif berorganisasi itu teman-teman memperluas networking gitu, mengasah keahlian dalam berkomunikasi secara efektif gitu kan, sehingga orang mengetahui tentang apa namanya kemampuan kita misalnya gitu kan. Nah kalau cuman dilihat dari apakah dengan kita aktif berorganisasi itu berpengaruh terhadap besarnya kesempatan kita untuk bekerja di pemerintahan, saya rasa agak jauh gitu. Tapi pengalaman organisasi itu penting ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu, dan menghadapi banyak hal saat melakukan wawancara. Teman-teman malah lebih bisa bisa lebih dewasa, lebih bisa mengontrol diri, lebih tertata gitu kan dalam berkomunikasi. Nah kalau teman-teman tahu ya, sekedar informasi, itu ada beberapa minggu lalu kita dapat berita duka ya, salah satu alumni itu Kanda Firian Aziz, itu beliau alumni angkatan 93 di manajemen sebenarnya. S2-nya juga di manajemen Untan, S1-nya di Untan, S2-nya di Untan. Beliau terakhir itu adalah sebagai anggota dari KPU RI. Itu kalau teman-teman mau tahu, itu zaman saya masuk itu beliau sudah jadi aktivis ya, tebal malah ya. Apalagi di zaman kami itu kan ada terkenal itu ya, apa namanya, demo gitu ya, demonstrasi. Ada yang dibilang aktivis 98, beliau itu salah satunya. Luar biasa gitu kan, sampai harus tidak untuk diikuti ya teman-teman yang negatifnya ya, tapi ya masih anak-anak muda gitu kan, masih belum bisa terkontrol gitu kan emosinya. Itu sampai beliau dengan beberapa dosen mungkin juga bermasalah karena kuliahnya itu benar-benar sekedarnya saja gitu, padahal kami tahu beliau tuh pinter gitu ya, kalau nggak pinter nggak mungkin jadi anggota KPU RI gitu kan. Nah itu beliau benar-benar aktivis, dan kuliahnya itu S1-nya itu lama sekali teman-teman, mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun gitu ya, dengan IPK yang nggak nyampe 3 lah gitu ya, cuman berapa gitu. Tapi ternyata beliau bisa bisa ini ya, bisa beliau waktu itu menjadi perintis dompet umat, kalau teman-teman lihat itu CV-nya gitu. Nah dari situlah jangan berorientasi menjadi ASN untuk di pemerintahan, apalagi teman-teman yang di organisasi gitu. Sudah networkingnya harusnya sudah lebih bagus gitu, daripada yang sekedar cuma di cuma sekedar sekolah gitu ya, cuma sekedar kuliah untuk ngambil IPK tinggi gitu. Ya, tidak salah, itu tidak salah, tapi pemahaman teman-teman yang aktif berorganisasi itu harusnya lebih mendalam daripada mereka yang cuma sekedar dari rumah pergi kuliah, pulang ke rumah dapat IPK tinggi untuk dapat kerja gitu. Apalagi di jurusan IASP lebih banyak pembangunan, itu pemahamannya harusnya sudah lebih jauh mendalam dari itu. Nah itu tadi buktinya Pak Firian dengan IPK yang segitu, dengan lulus yang lama gitu. Nah, ternyata kemampuan dia dalam berorganisasi gitu itu terbukti, dan dia itu seseorang yang bisa memvisualisasikan apa yang dia targetkan. Misalnya saya target mau ini, divisualisasikan dan benar-benar dicapai, benar-benar dapat gitu. Ini itu juga entah bagaimana caranya beliau dari DU menjadi anggota KPU. Itu jenjang karirnya kan bagus sekali ya, dari KPU kota, KPU provinsi,
provinsi dan KPU pusat gitu. Nah, itu gambaran ke teman-teman bahwa kemampuan berorganisasi itu sebenarnya jangan dipersempit perspektif teman-teman di IESP ini untuk bekerja di perbankan, di pemerintahan, jangan dipersempit perspektif keilmuan teman-teman gitu. Ternyata ada yang bahkan yang kita yang Masya Allah gitu ya. Bahkan ada satu alumni Untan juga, dia tuh udah jadi diplomat ya, lulus di Kementerian Luar Negeri teman-teman. Bayangkan. Tapi ada juga, ini saya cuma sekedar cerita, ada juga alumni yang IP-nya pernah 4, cum laude, S1-nya cum laude, bagus sekali nilainya gitu. Sekarang cuma bekerja di administrasi, teman-teman, bukan PNS. Artinya tidak menjamin gitu, tidak menjamin bahwa tanpa tadi ada contoh yang dengan IPK sekian dengan itu tapi kemauan dia untuk apa sih namanya, untuk berbuat gitu ya, ternyata mendapatkan posisi yang bagus gitu. Nah, tapi ada juga yang apa namanya, yang IPK-nya ternyata tinggi gitu, tapi ternyata cuma sekedar di administrasi. Bukan, kalau misalnya tadi kita mengkerangkeng proses pembelajaran kita sampai sekian puluh tahun, sekian belas tahun itu dalam pekerjaan itu kan habis tuh teman-teman. Jadi kayak habis di situ aja gitu. Nah, itu jangan. Dari awal, dari sekarang, dari masih kuliah ini, kembalikan niatnya untuk membangun basis keilmuan. Saya rasa itu saja sih. Terus ada lagi ini. Oke, Ibu, ada lagi Banyak dari ini ya. Emilianti. Iya, Izin bertanya, Emilianti. duet apa bidang Apa bidang pekerjaan pekerjaan yang dapat dicoba dicoba? untuk kerja dalam pemerintahan? Kalau fresh graduate itu sebenarnya bisa dicoba di mana aja gitu ya, bukan cuma di pemerintahan. Tapi kalau di pemerintahan, semua fresh graduate itu bisa kerja dalam pemerintahan. Kalau mau ikut pegawai dengan perjanjian kerjasama, itu pegawai kontrak itu sudah tidak terikat lagi fresh graduate lulusan apa, dan bidang pekerjaannya pun bisa masuk ke semua gitu. Bisa masuk ke semua. Kalau ISP itu mungkin lebih ke seperti saya analis kebijakan gitu. Ada Widya Iswara itu adalah dosennya PNS gitu ya. Jadi background-nya bisa apa aja, graduate-nya bisa bekerja di bidang apa aja. Contohnya saya di ekonomi kok ditempatkan di sumber daya alam, yang di situ ada insinyur geologinya gitu. Ada lebih banyak sarjana tekniknya gitu. Bahkan di bidang itu kayaknya saya sendiri aja yang ekonomi gitu, yang lainnya teknik malah. Ternyata bisa dari ekonomi bisa masuk ke bagian sumber daya alam yang ngurusin pertambangan, energi gitu ya, listrik, sumber daya air, mineral gitu. Ternyata bisa. Jadi kalau nanya fresh graduate apa bidang pekerjaan yang dapat dicoba, fresh graduate apa aja bisa Mbak. Tapi ya itu tadi, kita harus memperkuat basis keilmuan kita sehingga kita itu cukup fleksibel untuk ditempatkan di mana aja, bisa bekerja di mana aja, bukan tergantung dari lulusan apa bidang pekerjaan. Kita jangan mengkerangkeng keilmuan kita di dalam bidang pekerjaan. Makanya saya bilang tadi bahwa proses pembelajaran itu berlangsung seumur hidup, bahkan setelah kita, kalau misalnya tadi kita memenjarakan keilmuan kita di tujuan akhir untuk memperoleh pekerjaan. Setelah kita dapat pekerjaan, apakah proses pembelajaran berhenti? Tidak. Contohnya saya gitu, ekonomi kok masuk ke pertambangan gitu. Akhirnya saya belajar lagi, Minerba itu apa sih? Saya buka lagi Undang-Undang Nomor 3 yang kemarin masih naik ke Mahkamah Konstitusi gitu. Belajar lagi soal kehutanan, tentang masalah-masalah di seputar kehutanan, lingkungan hidup gitu. Jadi kita jangan mengkerangkeng keilmuan kita. Bisa bekerja di bidang apa saja dan semua itu tergantung kita, tergantung kemauan kita untuk belajar. Selanjutnya, Teti Rahma Windianti. Dari Teti nih Bu, izin bertanya apa aja sih tantangan kita untuk bekerja di dalam pemerintahan, terutama untuk lulusan IESP? Kalau tantangan
namanya di kantor gitu ya, di dalam pemerintahan itu ada birokrasinya, terus di awal itu kita harus mengetahui masalah administrasi dulu ya, bagaimana kita membaca sebuah surat yang datang misalnya dari instansi lain atau dari pimpinan, perintah pimpinan untuk melaksanakan tugas gitu. Saat teman-teman sekalian misalnya diterima bekerja di pemerintahan gitu ya, diberikan secari kertas nih, buatlah tolong buat misalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk disebutkan OPD teman-teman. Itu teman-teman tidak diajari formatnya seperti apa, bagaimana membuatnya, tidak diajari. Mungkin ada yang diajari, ya, tapi ada juga yang tidak diajari. Atau disuruh coba, misalnya ada surat gitu ya dari OPD, misalnya kita diminta apa, tiba-tiba ada surat dari pimpinan untuk membalas surat itu. Tanpa pimpinan kasih tahu nih, dia maunya dibalas seperti apa gitu. Jadi kita harus menerjemahkan sendiri. Nah, basis keilmuan teman-teman, basis analisis teman-teman itu dipakai di sini, kepake untuk mendiagnosa gitu kan, ini suratnya apa, maksudnya apa, terus kita cari sumber, ini harusnya dijawab seperti apa gitu. Kita harus belajar lagi dari yang lebih senior, ini maksudnya apa, harus tanya-tanya dulu gitu kan. Nah, itu tantangannya ya. Kalau tantangan yang lain tuh ya umum lah ya, bagaimana kita bekerja dalam tim gitu. Tantangan tidak semua orang memiliki basis pemikiran yang sama dengan kita, sehingga itu sering menjadi permasalahan antar individu gitu. Nah, itu permasalahan yang umum ya, itu mau teman-teman bekerja dimanapun itu pasti akan ditemui. Kemudian Carmilla Sabendi Putri. Ya, tadi Carmilla ini, Bu. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menunjang kecakapan mahasiswa di industri yang bekerja di instansi pemerintah? Yang perlu dipersiapkan banyak membaca dokumen, melihat ke tupoksi. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sedang praktek gitu ya, sedang praktek di OPD di instansi, itu kan biasanya ada mahasiswa-mahasiswa yang praktek gitu ya. Kadang disuruh, mohon maaf ya, cuma disuruh fotokopi gitu. Saya tuh agak-agak gimana ya, yang nyuruh pun kadang main suruh gitu aja gitu, tanpa memperhatikan teman-teman ini sudah duduk di perguruan tinggi gitu. Nah, jadi apa yang perlu dipersiapkan untuk menunjang kecakapan saat bekerja di instansi? Kita harus tahu instansi itu outputnya apa. Terus saat kita masuk ke situ, output yang bisa kita sharing yang terkait dengan output yang dikeluarkan organisasi itu apa gitu. Nah, kalau itu masih ketinggian, karena untuk teman-teman yang misalnya praktek gitu ya, teman-teman buka-buka file-file dokumennya, dokumen perencanaan pembangunan itu malah lebih bagus gitu, supaya bisa dikaji dengan bidang keilmuan teman-teman seperti apa. Siapa tahu itu bisa menyelesaikan permasalahan kompetensi yang ada di pemerintahan misalnya. Misalnya ada penelitian pun tidak harus kita melakukan penelitian gitu, teman-teman bisa membaca jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang sudah banyak gitu kan. Oh ternyata ini datanya ini seperti ini gitu. Nah itu, dan teman-teman misalnya menemukan di dokumen itu ada kesalahan di file-file yang teman-teman lihat, dokumen kantor itu misalnya ada kesalahan. Nah, itu bisa dikomunikasikan saja sebenarnya dengan cara yang baik lah ya, karena bagaimanapun teman-teman ini basis keilmuannya kan kuat gitu, perlu disampaikan. Kemudian apa lagi? Selanjutnya dari Maria Cynthia. Ya. Bagaimana cara kami membekali diri dengan ilmu yang kaya, selain mengikuti diklat serta pelatihan, agar menjadi lulusan yang berkualitas? Kemudian bagaimana cara memilih antara prospek pekerjaan menjadi seorang PNS ataupun non-PNS dengan mempertimbangkan peluang serta persyaratan yang semakin ketat untuk menjadi seorang PNS?
bagaimana cara kami sekarang tuh mulai. Kalau saya pribadi ya, Mbak ya, kalau saya pribadi itu rajin pagi-pagi itu saya rajin googling gitu. Dan saya ngikut apa sih mendaftar, subscribe gitu ya, meregistrasi ke beberapa organisasi non pemerintah gitu kan, lebih banyak ke organisasi asing untuk lembaga-lembaga penelitiannya. Itu walaupun kita nggak dapat sertifikatnya, tapi kita dapat ilmunya dan kita melihat bagaimana mereka membentuk pola pemikiran mereka gitu ya. Membentuk pola keilmuan mereka itu terbentuk seperti apa, polanya seperti apa, itu kita bisa lihat gitu. Rajin membaca jurnal gitu kan. Nah, kalau ikut diklat, ya itu tadi banyak diklat yang kursus ya, banyak kursus yang gratis. Kalau untuk lulusan itu alumni itu ada sertifikasi AMDAL gitu. Kenapa tidak ngambil sertifikasi AMDAL gitu ya, daripada nganggur gitu kan, kenapa tidak ngambil sertifikasi AMDAL. Kalau ada sertifikasi yang gratis dan itu teman-teman ngelihat basis keilmuannya bagus gitu, ambil. Biarpun tidak terkait dengan ekonomi, ambil aja nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau ada sertifikatnya, itu akan bagus sekali. Terus bagaimana cara memilih antara ketersediaan menjadi seorang PNS ataupun non PNS? Dengan pertimbangan lihat peluang serta persyaratan yang semakin ketat. Ngelihat prospeknya, ngelihat formasi. Kalau misal Mbak Cynthia lihat kalau formasi PNS dibuka, ya udah daftar aja gitu. Untung-untungan mana tahu, syukur-syukur keterima. Tapi kalau misalnya masih belum ada gitu ya, ya nggak apa-apa, cari ke tempat lain. Dan saya, walaupun saya PNS ya, analis kebijakan, grade saya di ASN itu grade 10, udah termasuk tinggi ya, di ASN itu, tapi saya ini sekedar sharing aja, saya masih terima pesanan bikin kue gitu kan, ada tawaran untuk mengajar gitu. Ya yang seperti itu tuh bukan cuma untuk uangnya sebenarnya, tapi teman-teman yang memang dari waktu begitu lulus, oh yang udah lulus nggak enak mesti bergantung dengan orang tua misalnya kan, masih minta dengan orang tua, itu udah perasaan nggak enak sekali. Apalagi mungkin dilihatin sama tetangga, ini udah lulus berapa bulan masih diem-diem aja di rumah gitu, apa gunanya kuliah. Mungkin akan ada pandangan seperti itu, paradigma itu masih ada di masyarakat kita gitu kan. Berwirausaha itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Bahkan kami yang ASN itu banyak yang berwirausaha. Kalau teman-teman, saya sering lihat kisah hijrah ya, kisah hijrah, ada orang yang gajinya sampai Masya Allah ya ratusan juta rupiah gitu ya, berhenti kerja dan jualan gitu. Jualannya itu benar-benar jualan, buka di kaki lima gitu kan. Jadi jangan sekali lagi jangan dikerangkeng pemikirannya bahwa lulusan S1 itu harus seperti ini, harus bekerja di kantor, turun pagi orang lihat kerja di kantor dengan baju dinas, tidak harus seperti itu. Bahkan ada yang ya itu lagi diluruskan kembali niatnya, sehingga apapun yang teman-teman lakukan setelah ini, walau kita nggak bisa bilang walaupun ya, sekarang buka warung kecil di tepi jalan, omsetnya bisa sampai puluhan ratusan juta bahkan kan. Nah, karena apa? Karena mungkin caranya berbeda. Teman-teman yang sudah S1 ini tentu punya pemikiran yang harusnya punya pemikiran yang lebih baik daripada saudara-saudara kita yang kurang beruntung sehingga tidak bersekolah, atau misalnya memang tidak mau bersekolah gitu, tapi ternyata bisa survive kalau cuma sekedar untuk mencari uang gitu ya, untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, kalau prospek pekerjaan ya itu tadi, kalau misalnya ada formasi masih berkeinginan menjadi PNS untuk dengan niat untuk menjadi PNS yang memiliki kompetensi dan pelan-pelan bisa menggeser PNS yang tadi kompetensinya sangat kurang sehingga berpengaruh terhadap
proses perencanaan pembangunan, teman-teman ingin masuk ke situ, itu Masya Allah, Insya Allah menjadi amal yang baik gitu ya. Kenapa tidak? Begitu dibuka formasinya, sudah masukkan saja. Tapi kalau belum ada formasinya, bisa cari hal yang lain sambil ya itu tadi, tidak harus, kalau ingin tetap masih ingin di pemerintahan, tidak harus menjadi PNS gitu. Bisa lewat jalur-jalur yang saya sebutkan, atau teman-teman bisa kreatif ya, mencari cara gitu. Ada pelelangan jasa konsultan misalnya gitu kan. Nah, cuma harus diperkuat basis keilmuannya memang. Kemudian Mbak Lisa, Waalaikumsalam. Untuk memasuki ini bisa dilakukan mulai dari sekarang. Apakah dengan adanya kegiatan ini dapat diterima di instansi? Mbak Lisa, yang saya sebutkan untuk masuk ke dalam kelompok riset itu tadi, untuk membuat proyek-proyek terkait dokumen pemerintahan ya, seperti tadi RPJMD, melakukan evaluasi terhadap RPJMD, melakukan riset gitu ya, melakukan riset yang komprehensif tentang dokumen RPJMD, kemudian melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada kepala daerah. Bukan teman-teman bisa masuk untuk diterima di instansi, enggak sama sekali, karena penerimaan ASN sekarang itu by komputer ya, komputer based test ya, CBT. Apa namanya, bukan otomatis membuat teman-teman diterima, tapi itu menjadi jalan bagi teman-teman untuk bisa memperkenalkan apa kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, fungsinya apa? Kalau setelah dokumen itu diterima dengan basis yang komprehensif tadi dan hasil yang baik dan difasilitasi oleh kampus gitu kan, dan berkualitas, itu akan mempermudah bagi teman-teman untuk masuk ke formasi lain selain ASN. Misalnya apa? Misalnya konsultan. Misalnya sebenarnya banyak ya. Saya ingat dulu di keuangan itu ada teman-teman mahasiswa gitu ya yang udah semester akhir dan mereka masih kuliah, yang bekerja di aplikasi ya. Mereka yang mengelola masalah aplikasi untuk penginputan anggaran itu mahasiswa semua. Nah, itu kan tidak mungkin mereka masuk secara pribadi. Itu mereka masuk lewat perusahaan. Nah, maksud saya, perusahaan ini, teman-teman itu, mereka masuk lewat jasa konsultan, kelompok konsultan. Nah, ini mahasiswa semua gitu, yang melaksanakan masalah teknis. Nah, penyusunan rencana dokumen perencanaan itu tadi ada proses, sebentar ya saya bagi prosesnya tadi. Ini ya, proses perencanaan pembangunan ini teman-teman, panjang sekali prosesnya. Ada pengolahan data dan informasi gitu, ada hasil evaluasi capaian RPJMD ini, kesemuanya ini berkali-kali ini dibahas dalam satu forum, dalam satu kegiatan. Ada yang namanya musyawarah rencana pembangunan daerah, itu ada di tingkat yang terkecil ya, sampai kabupaten, kota, dari desa, bahkan ada musrembang des kalau nggak salah saya. Terus ada itu ngumpulin orang dari kelurahan, kecamatan, terus nanti ada musrembang kabupaten kota, ada musrembang provinsi, ada musrembang nas gitu. Itu turunannya dari situ. Nah, sebenarnya itu besar sekali peluang akademisi untuk masuk di situ gitu. Dan saya tahu ada beberapa dosen sebenarnya yang sudah masuk ya di masalah penyusunan dokumen perencanaan ya. Saya melihat kenapa ini tidak, ya itu tadi, tidak ada, kalau yang tadi di keuangan itu ada masuk lewat perusahaan konsultan gitu. Nah, kenapa teman-teman tidak membuat satu yang di bawah fakultas gitu, membuat kelompok riset, entah apalah namanya gitu, yang bisa menggunakan nama fakultas misalnya atau apalah, bisa juga dibikin mandiri dengan dosen-dosen gitu kan, dibikin apa, dan teman-teman bisa masuk dalam proses itu untuk masalah pengolahan data dan informasi. Kayak tadi tuh kita lihat tuh yang pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui sektor unggulan ya. Itu kan jauh sekali gitu. Jauh, bagaimana bisa diterjemahkan seperti itu tuh apa datanya, dasarnya apa gitu. Nah, itu masuk lewat proses ini, lewat tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD, lewat mekanisme ini gitu.
Nah, teman-teman bisa masuk lewat mekanisme itu. Tidak bisa secara pribadi, masuknya lewat kelompok riset. Apakah itu bisa menjamin teman-teman diterima di instansi pemerintahan? Ya tidak, karena ASN itu masuknya lewat formasi ASN dan P3K itu masuk lewat tes yang ada formasinya, dibuka tes gitu, ada computer based test gitu. Teman-teman harus melalui tahapan-tahapan itu untuk bisa diterima dalam untuk bekerja di bidang pemerintahan. Tapi ya itu sekali lagi saya ulang bahwa kalau jika ingin teman-teman masih ingin bekerja dalam pemerintahan, tidak harus menjadi ASN teman-teman, tidak harus menjadi pegawai kontrak gitu. Teman-teman bisa masuk lewat ini dan ini lebih prestis, lebih bergengsi dengan bayaran yang lebih besar gitu. Dan teman-teman tidak terikat dan diakui keilmuan teman-teman, dihormati, dihargai keilmuan teman-teman gitu, tidak harus menjadi ASN gitu. Ada lagi? Yang pertanyaan dari Isa merupakan pertanyaan terakhir, Ibu, untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Nana atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Bersama Mbak Nisha. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari materi Ibu Nana adalah yang pertama, ilmu ekonomi itu sangat luas teman-teman, nggak hanya bersempit di dunia pemerintahan aja, di mana dunia ekonomi ini bisa merambat ke bidang-bidang lainnya. Kemudian jika teman-teman masih ingin masuk ke dunia pemerintahan, itu tidak hanya di bidang ASN saja. Teman-teman bisa menjadi tenaga ahli atau tenaga konsultan yang malah tidak terikat, lebih dihargai keilmuannya. Kemudian untuk mempersiapkan dunia kerja di pemerintahan, teman-teman bisa mengikuti diklat atau pelatihan yang bersertifikat. Dengan juga mengikuti penelitian-penelitian ilmiah untuk menunjang pemahaman teman-teman terhadap pembangunan yang akan dilakukan di negara dan pemerintahan. Sekian penyampaian materi hari ini dari Ibu Nana. Terima kasih banyak Ibu Nana. Mbak Nisa. Maka acara akan kembali diserahkan kepada Saudara Weni selaku MC. Terima kasih kepada Ibu Nana atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada moderator yang sudah memandu sesi diskusi bersama secara baik. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Ibu Nana selaku narasumber. Untuk operator boleh tolong ditampilkan. Kita foto ya Ibu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu yang telah memberikan ilmu yang sudah sangat bermanfaat Ibu. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi lapang pahala buat Ibu ya Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk itu kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Siap-siap. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan kepada seluruh peserta acara yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya dan segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat salah kata selama acara berlangsung. Dan saya berharap semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Winnie Permatasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Terima kasih panitia semuanya. Sukses ya semuanya. Ya Ibu. Terima kasih Ibu Meta. Terima kasih Ibu. Teman-teman jangan lupa absen ya. Ya, jangan lupa absen. Iya, Izin live alhamdulillah. ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nana. Makasih Ropi.